Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala, masih pada bab yang ke-20 al-babul isrun at-tanazu' fil amal, tentang tanazu' di dalam amal. Mana Zaki malam. Insyaallah bisa dipahami ya masalah tanazu' ya. Tanazu' apa? Ada dua amil yang mengarah kepada satu makmul di belakang. Itu apa? Tanazu'. Jadi pengertiannya gitu. Ada dua amil mengarah ke satu makmul yang di belakang. Walaupun kebutuhannya berbeda-beda. Yang satu butuh menjadi fa'ilnya, yang satu butuh jadi maf'ulnya, misalnya. Tetap tanazu'. Itu pengertiannya ya, paham ya? Atuni ufrik alaihi kitro misalnya. Atuni butuh maf'ul, ufrik butuh maf'ul. Sementara makmulnya cuma satu di situ, yaitu kitro. Kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya salah satu dari dua amil itu beramalan kepada isim dzohir tersebut. Adapun yang lainnya itu tidak beramalan kepadanya, tetapi beramalan kepada domirnya ya, beramalan kepada domir dari isim dzohir tersebut. Nah, itu hukumnya, paham ya? Misalnya kemarin, sebagai contoh kemarin, dakhala wa jalasa Zaid. Dakhala butuh fa'il, jalasa butuh fa'il. Di sini cuma ada satu, yaitu Zaid. Nah, ini namanya tanazu' ya. Dua amil mengarah kepada satu makmul. Fa'il termasuk makmul untuk fi'il. Jadi hukumnya salah satu dari dua ini yang beramalan kepada Zaid, atau katakanlah Zaid ini istilahnya isim dzohir. Satunya lagi nanti beramalan kepada domir dari isim dzohir ini ya. Domirnya menyesuaikan, mudzakkar, mufrad misalnya ya. Muzakkar, musanna atau jamak, itu domir menyesuaikan. Paham ya? Nah, yang beramalan yang mana? Ya mana saja boleh ya. Yang depan maupun yang belakang. Tapi ahli nahwu berbeda pendapat mana yang lebih utama. Menurut mazhab Kufah, yang depan lebih utama, beramalan kepada Zaid karena dia lebih dahulu. Ulama Basrah mengatakan yang akhir atau yang kedua lebih utama karena lebih dekat ya. Kalau misalnya ya kita misalnya rinci dengan mazhab Basrah, sebagaimana itu yang nampak dari Al-Quran. Maka Zaid ini adalah fa'il untuk jalasa ya. Dakhala fa'ilnya mana? Domir ya. Domir Zaid. Karena ini contoh di sini kebetulan
domirnya itu mufrad mudzakkar, maka di sini nggak akan tampak ya. Kan nggak akan tampak karena domir mufrad mudzakkar. Kalau domirnya musanna nanti baru tampak sebagaimana contoh dalam alfiyah itu ya. Yuksinani wa yusiu ibnaka. Yuksinani tampak. Paham ya? Itu tanazuk. Jadi itu pengertiannya dan itu hukumnya. Nah. Kemudian ya, contoh atuni ufrik alaihi kitro. Kemudian ketentuan memberikan domir ya. Sekali lagi kita rinci dengan madzhab Basrah dulu. Ketentuan memberikan domir ya. Kalau yang beramalan yang kedua sebagaimana madzhab Basrah yang lebih utama, maka yang awal beramalan kepada domir. Paham? Domir dari isim dohir ini. Tapi domirnya dari isim dohir ini tidak boleh ditampakkan di amil yang depan kalau tidak marfu. Paham? Jadi hapus. Kalau enggak marfu ya dihapus. Contohnya dalam Al-Qur'an ini. Atuni ufrik alaihi kitro. Atuni butuh maf'ul, ufrik butuh maf'ul. Ini atuni maf'ulnya baru satu, kurang satu. Ufrik belum ada maf'ulnya. Nah, kitro ini secara teori itu maf'ul untuk ufrik. Maf'ul untuk apa? Ufrik alaihi kitro. Atuni maf'ulnya adalah domir dari kitro. Paham? Tapi karena tidak rofa maka tidak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis, harus dihapus. Paham? Sehingga ini lebih dekat kepada madzhab Basrah. Yang beramalan adalah amil yang kedua. Sedangkan amil yang pertama beramalan kepada domirnya. Cuma karena bukan rofa, maka domirnya tidak ditulis. Alasannya kenapa? Karena pertama karena tidak rofa itu bukan umdah pasti. Ya. Bukan umdah. Dan kalau ditulis melazimkan nanti ada domir sebelum dohir. Ya. Domir disebutkan dulu, isim dohirnya baru disebut kemudian, maka ini enggak boleh. Kecuali kalau rofa, kecuali kalau umdah maka harus ditulis ya, karena umdah tidak boleh dihapus. Ala kulli hal madzhab Basrah ya, karena ada pendapat lain. Faham ini? Seandainya di luar Al-Quran, seandainya kalau yang beramalan kepada kitro itu adalah maf'ul bih yang kalau beramalan kepada kitro adalah amil yang pertama, misalnya kitro ini kita anggap maf'ul untuk atuni, maka susunannya nanti amil yang kedua dia butuh domir, sehingga susunannya seandainya ya di luar Al-Quran atuni ufrikhu ya. Atuni ufrikhu alaihi kitro. Ufrikhu kembali kemana? Kembali kepada kitro. Kembali ke kitro. Kenapa? Karena kitro maf'ul untuk atuni. Ufrik maf'ulnya adalah hu ini ya. Boleh walaupun ini di belakang tapi kan niatnya di depan karena dia menjadi maf'ul untuk amil yang depan. Intinya kalau yang butuh domir itu yang belakang, makmul yang kedua, maka domir itu harus ditulis. Pasti ditulis ya, harus ditulis. Tapi kalau yang butuh domir itu yang depan, maka kalau ndak rofa maka tidak ditulis ya. Seperti ini nasab enggak ditulis. Atunihi ndak boleh. Atunihi ufrik alaihi kitro enggak boleh. Atuni ufrik alaihi kitro. Paham sampai sini? Nah, nanti akan nampak lagi perbedaan seandainya
Seandainya yang satu ini butuh maf'ul, yang satu butuh fa'il. Cuma satu kata, isimnya cuma satu. Misalnya akramtu wa akramani. Kita supaya gak nampak tulisannya, misalnya kita ganti contohnya, jangan Zaid, apa? Ibrahimu misalnya. Ibrahim, ya, Ibrahim. Akramtu wa akramani Ibrahim. Ini Ibrahim, ya. Akramtu wa akramani Ibrahim. Ibrahimu atau Ibrahima, atau boleh dua-duanya. Akramtu wa akramani Ibrahim. Gimana ra'yukum? Ibrahimu atau Ibrahima, atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Akramtu wa akramani Ibrahim. Hasan ya, boleh dua-duanya. Kemungkinan dua-duanya bisa, ya. Akramtu wa akramani Ibrahimu misalnya. Boleh. Karena akramtu butuh Ibrahim sebagai apa? Maf'ul. Karena dia butuh maf'ul, maf'ul itu rofa atau nasab. Nasab, maka enggak boleh ditulis akramtuhu wa akramani Ibrahimu, enggak boleh, ya. Atau misalnya dibaca Ibrahima, bisa saja. Yani akramtu Ibrahima wa akramani. Misalnya takdirnya itu akramtu wa akramani Ibrahim. Bisa Ibrahimu, bisa Ibrahima, ya. Saya Harus apa? Tidak ditulis apanya. Enggak. Kalau apa? Ini jadi makmul untuk yang pertama, kan dia nasab. Ibrahima. Lah akroma butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah domir dari Ibrahim. Karena ini mudzakkar mufrad, walaupun dikasih domir nggak akan tampak, ya kan? Ini kan tampak sebagaimana ini, nggak akan tampak, ya kan? Antum misalnya kasih domir ini bagaimana nampak? Nggak bisa, ya. Begitu juga sebaliknya, seandainya ini Ibrahimu, ya, Ibrahimu misalnya, di sini mestinya butuh maf'ul, domirnya hu, tapi nggak boleh ditulis. Kenapa? Karena di depan dan tidak rofa, tidak boleh ditulis, ya. Akramtu wa akramani Ibrahima, boleh, Ibrahimu boleh, ya. Tetapi kalau susunannya dibalik, misalnya ya, akramani wa akramtu Ibrahim. Kalau ini nanti beda, ya. Akramani wa akramtu Ibrahim. Marayukum. Boleh dua-duanya atau harus Ibrahimu atau harus Ibrahima? Marayukum. Apa Mas Alvin? Boleh mikir dulu. Boleh mikir dulu. Akramani wa akramtu, misalnya susunannya begini, ya. Susunannya begini, nggak boleh ditambahi misalnya. Akramani wa akramtu Ibrahim. Ibrahimu atau Ibrahima? Apa Mas? Asantum, bagus ya. Mestinya Ibrahima. Berarti yang beramalan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, wa akramtu Ibrahima, ya. Ibrahima. Karena akroma ini butuh fa'il. Fa'ilnya kalau dibaca Ibrahima adalah domir dari Ibrahim dan tidak bisa tampak di sini, ya. Tapi kalau yang kita amalkan yang pertama, Ibrahim sebagai fa'il untuk yang pertama, misalnya Ibrahimu, maka ini harus dikasih domir. Harus dikasih apa? Domir. Kenapa? Karena yang kedua butuh domir,
walaupun tidak rofa, domir harus ditulis ya. Domir harus ditulis. Paham? Nah, akromani wa akramtuhu Ibrahimu. Nah, tapi kalau nggak ada hu mesti Ibrahima ya. Jadi intinya kalau yang butuh domir itu yang kedua, domir harus ditulis ya. Paham? Siapa yang butuh domir? Yang tidak beramalan kepada isim dohir. Paham? Yang butuh domir yang tidak beramalan kepada isim dohir. Yang beramalan kepada isim dohir ya tidak butuh domir ya. Kalau yang butuh domir adalah amil yang kedua, maka domir harus ditulis, harus, baik itu rofa atau nasab atau jer. Kalau yang butuh domir itu yang pertama, sebagaimana itu yang lebih utama menurut madzhab Basroh ya. Kalau yang butuh domir itu yang pertama, maka kalau domirnya itu rofa harus ditulis. Kalau domirnya rofa harus ditulis. Contoh sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Malik, yaitu yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ibnaka fa'il untuk yusi'u. Adapun yuhsinu fa'ilnya adalah apa? Domir ini ya, domir. Mesti ditulis. Kalau yang butuh domir itu makmul yang awal, domirnya ditulis kalau rofa. Paham? Kalau rofa. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kerok dulu Mas Frendi. Wa in kana talibu lahu. Wa in kana talibu lahu wa tsani wajabal idmaru. Fatakulu darabani wa darabtuhu zaitun. Zaitun ya, zaitun fa'il untuk darabani ya. Karena darabtuhu sudah penuh, yakni tu fa'il hu maf'ul. Wa marabi wa marartu bihi zaitun wala yajuzul hadfu wala taqulu darabani wa darabtu zaitun wala marabi wa marartu zaitun. Tidak boleh ini ya. Nah, diartikan dulu. Dan jika yang diinginkan itu yang menginginkannya, yakni yang menginginkan domir. Dan jika yang menginginkan domir itu adalah yang kedua, maka wajib memberikan domir. Paham ini ya, barusan. Kalau yang menginginkan domir itu amil yang kedua, wajib idmar. Idmar maksudnya memberikan domir ya, wajib memberikan domir. Dalam contoh kita misalnya ini Ibrahimu ya. Nah, terus kalau mengatakan dorobani wa dorobtuhu zaitun, mararbi wa marartu bihi zaitun. Dan tidak boleh menghapus, maka engkau tidak mengatakan dorobani wa dorobtu zaitun. Ya, kurang ya. Harusnya hu dorobtuhu ya. Karena amil yang kedua kalau butuh domir, domirnya harus ditulis. Terus wala mararbi wa marartu bi wa marartu zaitun. Ya, maksudnya marartu bihi ya. Nah, kalau secara sederhana kita urai misalnya, maka yang seperti ini ya, kenapa yang amil yang kedua kalau butuh domir, domirnya harus ditulis? Mudah saja teorinya. Teorinya kalau kita balik susunannya, Ibrahim kita taruh di tengah, maka akan sesuai. Akromani Ibrahimu wa akramtuhu. Paham? Gampang ya? Akromani wa akromani Ibrahimu wa akramtuhu. Maka mesti harus ada domir untuk apa? Amil yang kedua ini ya. Kalau nggak ada nanti ya bisa jadinya. Nah, itu secara asal
susunannya misalnya begitu ya. Tapi dibuat susunan seperti ini karena ada tujuan balaghah misalnya. Nah, terus jadi hukumnya paham ya? Kalau yang butuh dhamir adalah amil yang kedua, dhamir harus ditulis. Siapa yang butuh dhamir? Ya yang tidak beramalan kepada isim dhohir ya. Karena dua amil, yang satu beramalan pada isim dhohir, yang satu beramalan pada dhamirnya ya. Walaupun agak lama, tapi semoga bisa paham ya. Waqad jaa fi syi'ri ya, yakni waqad jaa, dan telah ada, yakni menghapus dhamir untuk amil yang kedua, walaupun ini syad ya, tapi di syair ada. Nah, terus qaulihi bi qu'ada ya'shin nadirina idza humu ya. Idza humu lamahu sya'auhu. Sya' apa su'auhu ya. Yang telah datang di dalam syair seperti ucapannya diukat. Apa nih? Diukat bi itu apa? Menunjukkan tempat, diukat. Ukat itu nama wilayah, nama tempat. Ya'sin nadirina, membuat lemah atau membuat silau gitu ya, lemah orang-orang yang memandang. Ya'sin nadirina. Ya'si ini butuh fa'il, belum ada fa'ilnya. Idzahum lamahu, ketika mereka lamahu yakni apa lamahu mas? Lamhul basor ya, melihat ya, melihat sekilas ya. Ketika mereka melihat sekilas, su'auhu ini kalau dibaca rofa adalah fa'il untuk ya'si. Paham? Fa'il untuk ya'si. Karena ini dibaca rofa, maka penyair di sini menjadikan yang beramalan adalah kata ya'si, ya, ini beramalan pada su'auhu. Su'a itu kilauan cahaya, ya. Su'auhu kilauan cahayanya. Kilauan atau kilatan? Kilauan atau kilatan, Mas? Kilauan cahaya ya. Nah, lamahu ini butuh maf'ul. Lamahu, mereka melihat apa? Lamahu adalah amil yang kedua di sini. Secara teori, kaidah harus ada maf'ulnya, dan menurut kaidah tanazu ini dia harus dikasih domir, ya, harus dikasih domir. Ya, inilah yang dihapus domirnya dari kata lamahu. Seharusnya ada, ya, seharusnya ada. 6. Iqra wal aslu. Lamahuhu. Ya. Wahutibat domiru daruratan wa huwa syadun. Iya. Kama syadda amalul muhmalil awali fil maf'ulil mudmari alladzi laisa bi'amdatin fil asli. Iya. Dan secara asal lamahuhu. Ya, lamahuhu mestinya ada domir hu, karena dia adalah amil yang kedua, butuh domir, domirnya mestinya harus ditulis. Terus maka dihapus domir secara daruri. Ya, karena darurat syair ya. Apa rumusnya nggak memungkinkan dikasih hu. Dihapuslah domir itu karena darurat. Terus dan ia adalah syad, bagaimana syad mengamalkan muhmal yang pertama ya, di dalam maf'ul yang diberi dalam maf'ul yang kama syadda amalul muhmalil awali fil maf'ulil mudmar. Maf'ul yang berupa domir ya. Maf'ul yang berupa domir yang bukanlah umdah secara asal. Ya, bukanlah umdah secara asal. Ya, ini syad. Seandainya ini akram tu akramani Ibrahimu. Seandainya akram tu ini diberi domir hu, maka ini syad ya. Syad ya, ini keluar dari kaidah. Karena ini Ibrahimu ini butuh maf'ul, meskipun begitu nggak boleh diberi domir. Kenapa? Karena hu secara asal bukan umdah. Dia maf'ul bih, bukan umdah.
Meskipun begitu ada di syair yang sebelumnya. Tapi itu syad. Paham ini maksudnya sampai sini? Oke. Nah, lanjut Mas. Hadza kulluhu idza kana ghairul marfu'i. Idza kana ghairul marfu'i. Idza kana ghairul marfu'i laisa bi umdatin fil asli. Oke, diartikan. Ini semua. Ini semuanya apabila ia bukan isim kana adalah ghairu ya. Apabila dhamir yang tidak marfu itu bukanlah umdah secara asal. Ya, ini semua ya, ini semua dhamir yang tidak marfu ini seperti ini ya. Itu bukan umdah secara asal. Bukan umdah secara asal. Apa yang umdah secara asal itu? Yaitu maf'ul untuk donna dan saudari-saudarinya. Karena secara asal dia adalah umdah. Misalnya Zaidun Talibun. Secara asal mubtada dan khobar. Tapi kalau dimasuki donna dan saudari-saudarinya, misalnya hasibtu Zaidan Taliban. Nah, aku mengira Zaid itu seorang siswa. Maka di sini ya, walaupun ini bukan rofa, bukan marfu, tapi secara asal dia adalah umdah. Paham? Bagaimana nanti hukumnya? Kan tadi di sini, kalau ini butuh maf'ul, butuh dhamir sebagai maf'ul, nggak boleh ditulis ya. Tapi kalau secara asal yang bukan marfu itu adalah umdah sebagaimana ini, maka nanti dhamirnya tetap ditulis. Nulisnya di mana? Apakah langsung bersambung di amil yang awal? Enggak. Nulisnya nanti di belakang. Di belakang ya. Tulisan di belakang. Sebagian akan datang insyaallah. 6, lanjut Mas. Fa'ingkana umdatun fil asli. Fa'ingkana umdatan fil asli fala yakhlu. Ima an yakuna talibu lahu wal awalu awisani. Fa'ingkana talibu lahu wal awalu wajaba wal awala saja. Fa'ingkana talibu lahu wal awala wajaba idmaruhu muakharon. Ya, muakharon di belakang. Fatakulu donantu wa donantu zaidan qa'iman. Donani wa donantu zaidan qa'iman iyahu. Nah, diartikan dulu Mas. Maka jika ia bukanlah umdah secara asal, maka tidak boleh kosong. Maka jika ia adalah umdah secara asal, maka tidak lepas kemungkinan. Terlepas kemungkinan bisa jadi yang menginginkannya, yang menginginkannya maksudnya menginginkan domir ya, bukan menginginkan isim dohir, yang menginginkan domir. Ia adalah yang pertama atau yang kedua. Ya, mungkin amil yang pertama atau yang kedua yang ingin domir itu. Terus. Maka jika yang menginginkan domir itu ia adalah yang pertama, maka wajib memberikan domir yang diakhirkan. Ya, yang diakhirkan. Memberikan domir dalam keadaan domir itu muakharon, diakhirkan. Maka engkau mengatakan donani wa donantu zaidan qa'iman iyahu. Ya. Apa artinya? Apa ini? Telah menyangkaku dan aku telah menyangka Zaid berdiri. Iyahu apa iyahu? Ya, iyahu. Iyahu domir untuk isim dohir yang mana? Untuk qa'iman ya, untuk qa'iman. Ya. Untuk qa'iman. Donanni wa donantu zaidan qa'iman iyahu. Yes, ini. Saya tulis sesuai urutan di situ ya. Kalau mudah sebenarnya dibalik ya. Donani zaidun qa'iman wa donantu
Zaidan qa'iman. Donnani Zaidun qa'iman. Zaidun fa'il untuk donna. Donna butuh dua maf'ul ya. Maf'ul yang pertama ya di depan. Kenapa di depan? Ya karena bisa mutasil, nggak boleh dipisah. Kan domir kalau bisa bersambung tidak boleh dipisah. Qa'iman maf'ul bih yang kedua. Paham? Secara asal qa'iman ini adalah khobar. Secara asal ya. Ketika belum ada donna loh ya. Ketika belum ada donna, qa'imannya asalnya kan khobar. Zaidun qa'imun misalnya. Zaidun qa'imun. Donantu Zaidan qa'iman. Paham? Nah, donantu butuh dua maf'ul. Maf'ul pertama Zaidan, maf'ul kedua apa? Qa'iman ya, qa'iman. Nah, urutannya di situ kalau dijadikan susunan bentuk tanazu, bagaimana tadi? Dzannani, kita ulangi lagi. Dzannani Zaidun qa'iman, maf'ul bihnya dua, ya sama qa'iman. Dzannantu Zaidan qa'iman, maf'ul bihnya dua, Zaidan sama qa'iman. Kalau dibuat susunan seperti itu ya. Dzannani wa dzannantu Zaidan qa'iman. Lanjutan ini sini ya. Iyahu. Qa'iman iyahu. Oke. Ini mengamalkan yang pertama. Mengamalkan yang kedua nih, Afan, mengamalkan yang kedua. Yang kedua beramalan kepada isim dohir. Donantu Zaidan qa'iman. Persis seperti ini. Paham sampai sini? Donantu Zaidan qa'iman persis seperti Donnani wa donantu Zaidan qa'iman. Ini persis Zaidan qa'iman, persis dengan yang atasnya ini. Nah, Donnani ini dia butuh kepada fa'il dan butuh kepada maf'ul yang kedua. Karena maf'ul yang pertama udah ada yaitu ya. Fa'ilnya sini Zaid. Domir Zaid lah ya, karena Zaid domir Zaid. Fa'ilnya apa? Domir Zaid. Maf'ul bih yang pertama ya. Maf'ul bih yang kedua adalah domir dari maf'ul bih yang kedua ini. Maf'ul bih yang kedua ini apa? Qa'iman. Domirnya apa? Domirnya hu. Tapi karena ini domir munfasil, tidak boleh ditulis hu saja. Iyahu. Paham? Paham tadi? Alhamdulillah ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi ini mengamalkan yang kedua. Donna yang kedua yang beramalan. Makanya di sini Zaidan nasab. Ya. Kalau Zaidun dibaca rofa berarti mengamalkan yang pertama. Ala kulli hal ini karena madzhab Basrah itu mengamalkan yang kedua. Donantu Zaidan qa'iman. Udah, yang kedua beramalan semua. Yang pertama beramalan kepada domir dari isim dohir ini. Saya ulangi. Yang pertama beramalan kepada, yakni amil yang pertama beramalan kepada domir isim dohir yang ada di sini. Isim dohirnya dua, ini juga dua. Fa'ilnya yang pertama domir Zaid di sini fa'ilnya. Yang kedua domir qa'iman ditulis di sini iyahu. Ya. Qa'iman itu domirnya yahu. Tapi karena ini domir munfasil ditulisnya iyahu. Hu ini artinya qa'iman, berdiri. Paham ini Mas? Nah, ini hukumnya kalau itu adalah dia umdah secara asal dan yang butuh domir adalah amil yang pertama ya. Qa'iman. Hu kembali qa'iman ya kan? Kan donna ini kekurangan apa? Kekurangan fa'il dan kekurangan maf'ul yang kedua. Kan ini sudah ada maf'ul yang pertama. Fa'ilnya direbut oleh ini donantu Zaidan ya. Begitu juga maf'ul yang kedua direbut oleh donna ini qa'imannya.
tinggal dona ini beramalan kepada domir dari dua kata itu, ya. Nah, domir untuk Zaid di sini, karena domir mufrad mudzakkar kan nggak tampak ya. Nah, domir untuk Qaiman ditulis di sini. Berarti itu kembalinya ke ya nih. Enggak, ke Qaiman nah. Qaimannya kan yang kalau diartikan donani berarti kan fa'ilnya Zaid. Fa'ilnya Zaid. Zaid menyangkaku berdiri, berarti Iya. kan khobarnya ya, juga khobarnya Zaid yang ini. Nah, Qaiman maf'ul bi kedua untuk donantu. Paham? Saya gini aja ya. Ini dona ya kan? Masing-masing butuh 3. Butuh fa'il, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Ini yang beramalan adalah yang kedua. Dona yang pertama sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ul pertama, sudah ada maf'ul kedua. Paham? Dona yang pertama sebenarnya juga butuh 3. Butuh fa'il, butuh maf'ul yang pertama, butuh maf'ul yang kedua. Untuk maf'ul yang pertama sudah ada ya, fa'ilnya belum ada. Fa'ilnya adalah domir dari Zaid. Di sini kan enggak tampak kan? Kemudian dia butuh yang kurang apa? Maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua adalah domir dari Qaiman ini, yaitu ditulis di sini iyahu. Paham? Nah, walaupun kalau diartikan ya agak ruwet ya, cuma itu ngartikannya gimana ya? Ya pokoknya saya menyangka Zaid berdiri dan Zaid menyangkaku berdiri gitu ya. Jadi yu ini kembali pada Qaiman. Paham? Ini teori karena kaidah karena apa? Secara asal dia adalah khobar, jadi harus ditulis. Secara asal adalah umdah, harus ditulis. Seperti kalau Zaidun Qaimun, ya. Paham, Mas? Sifat itu mana? Iya, secara asal khobar, tapi di sini menjadi maf'ul bih kedua untuk dona, ya. Maf'ul bih kedua untuk dona harus ditulis, yakni nulisnya di belakang. Nulisnya di belakang ya kaidahnya. Ditulis di depan kan nggak boleh, karena belum ada apa? Isim dohirnya. Paham? Harus ditulisnya di belakang. Seperti ini kan nggak boleh ditulis ya kan? Itu tulis gitu. Ini kenapa ditulis di belakang? Yang ini kok nggak boleh ditulis secara mutlak? Ini ditulis di belakang karena secara asal dia adalah khobar. Secara asal adalah umdah, ya, dan khobar termasuk umdah. Kenapa ini nggak ditulis? Karena secara asal adalah fadlah, nggak boleh ditulis, ya. Ini kenapa ditulis di belakang? Kenapa ditulis? Karena secara asal adalah umdah. Kenapa nulisnya di belakang? Ya karena kalau di depan nanti menyebutkan domir sebelum apa? Sebelum dohir, ya. Paham? Iya. Nah, kalau yang butuh domir itu yang kedua dalam apa? Contoh ini dona, ya. Maka hukumnya domirnya nanti ditulis langsung, baik itu bersambung atau terpisah, sebagaimana yang selanjutnya. Nah, ini kerok Mas Alvin. Fa in kana talibu wa in kana talibu lahu wasani sania admarnahu muttasilan kana au munfasilan fataqulu dhanantu wa dhananni zaidan qa'iman wa dhanantu wa dhannani iyyahu zaidan qa'iman. Iya. Dan jika yang menuntut dhamir itu adalah yang kedua, maka engkau menyebutkannya sebagai dhamir baik itu bersambung maupun terpisah, sehingga engkau mengatakan dhanantu wa dhannanihi zaidan qa'iman dan dhanantu wa dhannani iyyahu zaidan qa'iman. Sebentar ya, saya minta apa? Waktunya sebentar ya. Sekarang permasalahan yang kalau yang butuh dhamir itu yang kedua. Kalau yang butuh dhamir yang kedua langsung bisa ditulis. Itu contohnya apa? Donantu, betul. Nah, betul. Donantu. Kalau ini tadi dibalik ya. Donani dulu baru donantu.
Kalau ini ya, yang beramalan kepada isim dohir adalah yang kedua, ya kan? Kalau ini contohnya kebalik, yaitu yang beramalan kepada isim dohir adalah yang pertama. Donantu wa donannihi. Donannihi. Gimana nulisnya? Nunnya berapa itu Mas? Dua. Nah. Donannihi, betul. Donannihi. Donantu wa donannihi wa donannihi. Zaidun apa Zaidan? Zaidan Qaiman. Donantu wa donannihi Zaidan qaiman. Ini yang butuh maf'ul yang kedua. Donantu, oh iya betul, yang butuh maf'ul yang kedua. Donantu beramalan kepada isim dohir semuanya. Donantu Zaidan qaiman. Paham? Donantu Zaidan qaiman. Nah, donna yang kedua ini beramalan kepada domirnya. Domir Zaid di sini nggak nampak, mustatir. Domir qaiman disebutkan di sini, donannihi, ya. Paham? Jadi ini Zaidan maf'ul bih pertama untuk donantu, qaiman maf'ul bih kedua untuk donantu. Nah, donna yang pertama fa'ilnya domir mustatir. Maf'ul bih yang pertama ya, maf'ul bih yang kedua domir hi, ya. Itu kalau yang butuh domir yang kedua, maka langsung ditulis domirnya. Kalau yang butuh domir yang pertama, ditulisnya di belakang, ya. Dan ditulis ini boleh mutasil donannihi atau mutasil donanni iyahu. Nah, kenapa boleh ditulis walaupun ini belum disebut, ya, karena walaupun belum disebut tapi niatnya sudah disebut karena di awal. Oke. Nanti ada satu masalah lagi ya di 2 bait terakhir. Tapi bukan termasuk bab tanazu menurut Ibnu Aqil dan juga menurut Ibnu Hisham. Nah, lanjut Mas. Pema'na al-baitaini annaka idza ahmaltal awwala lam ta'ti ma'ahu bi dhamirin ghairi marfu'in wa huwa al-mansubu wal majruru. Fala taqulu darabtuhu wa darabani Zaidun. Enggak boleh hu. Wala marartu bihi wa marra bi Zaidun. Bal yalzamul hadfu fataqulu darabtu wa darabani Zaidun. Wa marartu wa marra bi Zaidun. Illa idza kana al-maf'ulu khabaran fil asli fa innahu la yajuzu hadfuhu bal yajibu al-ityanu bihi muakharan fataqulu dhannani wa dhanantu Zaidan qaiman iyyahu. Nah, dari yang dulu. Makna kedua bait tersebut adalah bahwasanya jika engkau mengihmalkan yang pertama, ya, engkau tidak menyebutkan bersamanya dhamir selain yang marfu, yaitu yang mansub dan majrur. Ya, itu kaidah awal tadi di awal ya. Kalau yang butuh domir yang pertama nggak boleh disebut kalau domirnya nggak marfu pertama. Nah, masih ada lanjutan terus. Sehingga engkau tidak bisa mengatakan darabtuhu wa darabani Zaidun. Ya, hu-nya nggak boleh. Ya, terus. Dan tidak pula marartu bihi wa marra bi Zaidun. Ya, bihi-nya nggak boleh. Bahkan harus menghapusnya. Sehingga engkau mengatakan darabtu wa darabani Zaidun dan marartu wa marra bi Zaidun. Kecuali jika maf'ul tersebut adalah khobar secara asal. Ya, kecuali kalau yang dibutuhkan, kecuali kalau domir yang dibutuhkan oleh amil yang pertama itu adalah maf'ul yang secara asal maf'ul itu adalah khobar secara asal, seperti maf'ulnya donna secara asal adalah mubtada dan khobar. Nah, terus karena sungguhnya ia tidak boleh dihapus. Bahkan wajib menyebutkannya di akhir. Sehingga mengatakan dhannani wa dhanantu Zaidan qaiman iyyahu. Wa mafhumuhu an-natsaniya yu'ta ma'ahu bidhamiri mutlaqan marfu'an kana aw majruran aw mansuban. Umdatan fil asli aw ghaira umdatin. Dan mafhumnya adalah bahasanya yang kedua disebutkan bersamanya dhamir secara mutlak, baik itu marfu'
atau majrur atau mansub, baik itu umdah secara asal atau bukan umdah. Mafhum tahu ya, mafhum yakni konsekuensi dari perkataan itu ini mafhum. Nah, dan ini masih termasuk bab tanazu. Kenapa? Karena yang satu beramalan kepada isim dohir, yang satunya beramalan kepada domirnya. Paham? Dua amil ma'mul satu, yang satu beramalan kepada isim dohir yakni ma'mul tersebut, yang satu beramalan kepada domir dari isim dohir tersebut. Ini masih bab tanazu ya. Keluar dari bab tanazu itu yang bait yang akan datang ini insyaallah menurut Ibnu Aqil dan juga Ibnu Hisam, yaitu apa? Kalau dua amil ini sama-sama beramalan kepada isim dohir, paham? Tapi isim dohirnya bukan satu, nggak mungkin ya. Isim dohirnya ada dua. Nah, itu sudah keluar dari bab tanazu. Karena apa? Masing-masing sudah dapatkan makmulnya sendiri-sendiri ya, tidak lagi tanazu, tidak lagi rebutan. Maka beliau mengatakan di bait yang 284, wa adhir. Mana adhir? Adhir ya, berikanlah isim dohir ya. Adhir di sini maksudnya berikan isim dohir, bukan berarti nampakkan domir, enggak, itu udah. Adhir ini berikan isim dohir. Iyakun domirun khobaro, apabila ya, domir itu adalah khobar li ghairi ma yutabikul mufassiro, untuk selain yang berkesesuaian dengan yang menafsirkan. Nah, itu. Untuk selain yang berkesesuaian dengan yang menafsirkan. Contoh gini. Perhatikan ini. Domir iyahu yang menjelaskan adalah qaiman ini. Jadi hu ini berkesesuaian dengan qaiman. Kenapa? Karena mufrad mudzakkar. Tapi nanti kalau ternyata ya ini nanti nggak cocok, nggak sesuai, dikasih domir hu nggak sesuai dengan ini, dikasih domir yang selain hu nggak sesuai dengan satunya, maka jalan satu-satunya adalah nggak dikasih domir tapi dikasih isim dohir ya. Insyaallah akan datang penjelasannya. Nahwu semisal adzunnu wa yazunnani akhon ya, akhon. Zaidan wa amron akhawaini firrakha. Adzunnu wa yazunnani akhon Zaidan wa amron akhawaini firrakha. Adzunnu aku mengira, wa yazunnani dan keduanya mengiraku, akhon saudara, Zaidan wa amron Zaid dan Amr, yakni aku mengira Zaid dan Amr, akhawaini dua saudara, firrakha dalam keadaan lapang. Adzunnu wa yazunnani. Benar. Adzunnu wa yazunnani akhon Zaidan. Lanjutnya wa amron akhawaini Adzunnu wa yazunnani akhon Zaidan wa amron akhawaini. Ini yang beramalan yang pertama atau yang kedua? Yang beramalan
Yang pertama, ya, perhatikan nih Mas. Adunu yang beramalan kepada isim dohir, yang pertama atau yang kedua? Dona yang pertama atau dona yang kedua? Yang beramalan kepada isim dohir. Yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua beramalan kepada domirnya ini, alif. Adunu fi'il fa'il. Maf'ul yang pertama Zaidan. Amron ini ma'tuf ya, ma'tuf pada Zaid. Kemudian akhawa ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua untuk adunu. Adunu Zaidan wa Amron akhawa ini. Asalnya kan begitu. Aku mengira Zaid dan Amr adalah dua saudara. Adunu Zaidan wa Amron ini maf'ul bih pertama. Akhawa ini maf'ul bih kedua untuk apa? Adunu. Nah, sekarang yadunani ini dona yang kedua ini ya, butuh fa'il, maf'ul pertama, maf'ul kedua. Maf'ul pertama fa'ilnya alif. Domir. Maf'ul yang kedua ya. Maf'ul yang kedua akhon. Sehingga ini bukan masuk bab tanazu ya. Maf'ul yang kedua adalah akhon. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa enggak dibuat seperti ini tadi? Kenapa enggak dibuat domir akhon, enggak dibuat domir hu? Paham? Maksudnya kalau ini kan teorinya, ini kan dibuat domir jadi hu. Waidunani akhon. Zaidan wa Amron akhawa ini ya. Kalau dibuat domir waidunani iyahu. Ya kan? Kalau ini kan dibuat domir. Ini yang beramalan maf'ul yang pertama kan? Beramalan amil yang pertama, amil yang kedua beramalan pada domir. Ini sama, yang beramalan adalah amil yang pertama, amil yang kedua beramalan kepada domir ya. Fa'ilnya domir, maf'ul bih pertama domir. Nah, maf'ul bih kedua kenapa enggak dibuat domir iyahu? Kenapa kok harus disebutkan akhon? Paham? Kenapa? Karena kalau disebutkan iyahu, hu kembali kemana? Kembalinya mesti ke akhawa ini. Enggak mungkin karena akhawa ini musanna. Hu cuma apa? Mufrad. Oh iya kalau begitu ya iyahuma. Paham? Misalnya ya, dikira iyahuma lah biar sesuai dengan ini. Iyahuma. Iyahuma lah sekarang domirnya. Paham? Iyahuma sesuai dengan akhawa ini karena musanna, tapi enggak sesuai dengan ya ini. Maf'ul pertama ini mufrad, ya kan? Masa ini dibuat musanna? Tidak mungkin. Satu-satunya cara ya dikasih isim dohir. Udah, akhon. Paham? Nah, itu makna bait ini ya. Wa athir iyakun domirun khobaro li ghairi ma yutabikul mufassiro. Berikanlah isim dohir apabila domir yang khobar itu bukan untuk selain yang sesuai dengan mufassir ya. Saya ulangi ya, kalau yang contoh ini bisa dikasih domir. Kenapa? Cocok ya. Hi kembali kepada qaiman. Sudah mufrad. Jadi hi dijelaskan oleh qaiman. Mudzakkar mufrad. Wa donantu wa donannihi ya Zaidan qaiman. Adonanihi ya betul. Yang menafsirkan adalah qaiman. Ini maf'ul bih sesuai dengan mubtada'nya yaitu ya, sama-sama mufrad. Kalau ini nggak bisa dikasih domir karena di domir iyahu sesuai dengan ya tapi nggak sesuai dengan akhawa ini. Karena akhawa ini yang menafsirkan iyahu. Kalau disebut iyahuma sesuai dengan akhawa ini tapi nggak sesuai dengan ya yang mufrad. Nah, dikasih isim dohir. Baca Mas Alvin, ikra. Ayajibu an yu'ta bimaf'ulil fi'lil muhmali dhahiran idza lazima min idmarihi adamu mutabaqatihi lima yufassiru likaunihi khabaran fil asli amma la yutabiqul mufassira kama idza kana fil asli khabaran an mufradin wa mufassiruhu musannan. Ya, diartikan.
yakni wajib untuk menyebutkan maf'ul fi'il yang muhmal isim secara isim dohir ya, secara dohir atau dengan isim dohir ya. Dengan isim dohir apabila melazimkan menyebutkannya secara domir ketidakcocokannya dengan yang mentafsirkannya. Dengan yang menafsirkannya. Ya, dengan yang mentafsirkannya. Yang mentafsirkannya adalah yang nampak ya. Terus karena ia merupakan khobar secara asal dari apa-apa yang tidak mencocoki yang menafsirkannya. Ya, maksudnya. Terus bagaimana? Sebagaimana jika ia secara asalnya adalah khobar dari mufrad. Khobar untuk mufrad. Khobar untuk mufrad, sedangkan yang menafsirkannya adalah mustanna. Ya, sama sudah. Gantian. Ini ya khobar untuk mufrad. Tapi yang mentafsirnya akhawaini. Enggak cocok dikasih domir ya. Paham? Ana akhun kan itu. Khobar untuk mufrad. Yang mentafsirkannya ini akhawaini. Beda dengan ini ya. Saya berdiri, domirnya mufrad, yang mentafsirkan mufrad, cocok. Kalau ini misalnya kasih domir mufrad, yang menafsirkan musanna. Kalau dikasih domir musanna, mubtada'nya mufrad, tidak sesuai. Nah, lanjut Mas Haris. Nahwu azunnu wa yazunnani zaidan wa amran akhwaini. Fa zaidan maf'ulun awwalun li azunnu wa amran ma'tufun alaihi. Wa akhwaini maf'ulun sanin li azunnu wal ya'u maf'ulun awwalun li yadunnani fayahtaju ila maf'uli sanin ila maf'ulin sanin. Nah, diartikan dulu Mas. Contoh azunnu wa yadunnani zaidan wa amron akhwaini. Maka zaidan adalah maf'ul yang pertama untuk azunnu dan amron adalah ma'tuf padanya. Dan akhwa ini adalah maf'ul yang kedua untuk adzunnu. Dan ya adalah maf'ul yang pertama untuk yadunnani. Ya, untuk yadunnani. Maka dia membutuhkan kepada maf'ul yang kedua. Falau ataita bihi dhamiran fakulta adzunnu wa yadunnani iyahu zaidan wa amron akhwa ini. Lakana iyahu mutabikon lil ya'i fi annahuma mufradani walakin la yutabiqu ma ya'udu alaihi wa huwa akhwaini li annahu mufradun wa akhwaini musanna. Nah, diartikan fatafutu mutabaqatul mufassiri lil mufassari wa dzalika la yajuzu. Nah, diartikan sampai mana tadi? Hah? Falau Nahwu. Saya juga lupa ya. Oh iya. Contoh. Sudah diartikan. Falau ataita. Falau ataita. Maka seandainya engkau mendatangkan dengannya domir, maka engkau mengatakan adzunnu wa yadunnani iyahu zaidan wa amron akhwaini. Maka jadilah iyahu sesuai dengan ya pada bahasanya keduanya adalah mufrad. Ya, kalau dikasih iyahu sesuai dengan ya yang merupakan mubtada'nya secara asal. Terus akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia kembali kepadanya, yaitu akhwaini. Akhwaini yang menafsirkan domir ya, tidak bisa. Terus karena dia adalah mufrad yani iyahu mufrad, sedangkan akhwaini musanna. Maka terluputlah kesesuaian mufasir dengan apa yang ditafsirkan. Ya, kesesuaian mufasir maksudnya di sini adalah akhwaini mufassar yakni iyahu seandainya itu ya, karena ini enggak berlaku. Dan demikian itu tidak boleh. Nah, terus wa in kulta adzunnu wa yadunnani iyahuma zaidan wa amron akhwaini hasolat mutabaqatul mufassiri lil mufassari wa dzalika likauni iyahuma musanna wa akhwaini kadzalika walakin tafutu mutabaqatul maf'ul tsani alladzi wa khabarun fil asli lil maf'ulil awwali alladzi huwa mubtada'un fil asli likaunil maf'ulil awwali mufradan wa huwal ya'u
wal maf'ulu tsani ghairu wal maf'ulu bisa ya, atau maf'uli bisa, maf'ulu saja, wal maf'ulu tsani ghairu mufradin wa huwa iyahuma. Nah, diartikan maka jika engkau mengatakan adunnu wa in kulta ya Mas ya. Nah, dan jika engkau mengatakan adunnu wa yadhunnani iyahuma zaidan wa amron akhwaini, maka terjadilah kesesuaian antara mufasir dengan yang ditafsirkan. Mufasir yang isim dohir ya, mufasar yang domir sesuai. Nah, demikian itu. Karena iyahuma adalah musanna dan akhwaini adalah demikian juga. Yani musanna juga. Akan tetapi terluputlah kesesuaian maf'ul yang kedua, yang dia itu adalah khobar secara asal untuk maf'ul yang pertama, yang dia adalah mubtada secara asal. Ya, ini ya, maf'ul pertama asalnya mubtada, maf'ul kedua asalnya khobar. Kalau dikasih iyahuma sesuai dengan ini, tapi enggak sesuai dengan mubtada'nya. Terus karena maf'ul yang pertama adalah mufrad dan dia adalah yaitu ya, dan maf'ul yang kedua adalah tidak mufrad, yaitu iyahuma. Wala budda min mutabaqatil khabari lil mubtada'i. Falamma ta'addarat al mutabaqatu ma'al itmari wajabal idharu fataqulu adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amron akhwaini. Nah, sudah Mas, diartikan Mas. Maka tatkala tidak mungkin, dan tatkala tidak mungkin kesesuaian khobar dan dengan mubtada. Loh, mana Mas? Wala budda. Wala budda. Dan haruslah kalau wala budda. Dan haruslah bersesuaian. Dan haruslah berkesesuaian khobar terhadap mubtada. Ya, maka tatkala ada ta'addarat ya, tidak memungkinkan kesesuaian itu dengan memberikan domir, wajib. maka wajib memberikan isim dohir. Maka engkau mengatakan adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amron akhwaini. Akhon domir ya, tidak diganti dengan akhon isim dohir, tidak diganti dengan domir karena nggak bisa ya. Gantian Mas Andika. Fazaidan wa amron akhwaini. Maf'ula azunnu wal ya'u maf'ulu yazunnani wal ya'u maf'ulu yazunnani awali al awalu wa akha maf'ulu tsani maf'ulu yazun ya al awalu, betul. Wa akhon maf'ulu tsani maf'uluhu wa akha maf'uluhu tsani wala takunul mas'alatu hina idzin min babi tanazu'i at-tanazu'i li anna kullan minal amilaini amila fi dhahiri wa hadha madhabul basriyina wa ajaza al-kufiyuna idmara mura'a bihi janibu al-mukhbari anhu. Nama santum janibul mukhbari anhu. Fataqulu adunnu wa yadunnani iyyahu zaidan wa amran akhwaini wa ajazu aidan al-hadfa. Fataqulu adunnu wa yadunnani zaidan wa amran akhwaini. Maka kata zaidan wa amran akhwaini dua maf'ul untuk al-dzunnu. Ya, maf'ula isim musanna ya. Dua maf'ul al-dzunnu, yakni dua maf'ul untuk al-dzunnu. Maf'ul pertama zaidan ditambah amron sebagai atofnya. Maf'ul kedua akhwaini. Ya, terus. Dan ya maf'ul
untuk dua maf'ul untuk yadunani yang pertama. Maf'ul untuk yadunani yang pertama. Maksudnya maf'ul pertama ya, karena yadunani ya enggak dikatakan pertama atau kedua. Maf'ul pertama untuk yadunani itu ya, terus. Dan akhon untuk maf'ul yang kedua. Ya, paham ya ini? Ya, maf'ul pertama untuk yadunani. Akhon maf'ul kedua untuk yadunani. Terus. Dan tidaklah masalah ini ketika itu termasuk bab tanazuk. Ya. Karena masing-masing dari dua amil telah beramalan pada idzin zahir. Ya, ini tidak termasuk. Dan ini mazhab dari Basrah. Ya, mazhab ulama Basrah ya. Nah, selesai di pembahasan ya, mazhab Basrah itu di rinciannya. Ya, terus. Dan membolehkan ulama Kufah. Ya, ulama Kufah boleh. Memberikan domir. Ya, ulama Kufah memberikan domir ya. Memberikan domir yang diperhatikan padanya sisi dari sisi yang diberi khobar. Ya, yang diberi khobar. Jadi kalau ulama ini sebentar. Ulama Kufah membolehkan beri domir. Domirnya iyahu atau iyahuma. Paham? Di situ disebutkan mura'an bihi janibul mukhbari anhu. Yang diperhatikan untuk domir ini iyahu atau iyahuma menurut ulama Kufah yang diberi khobar, yang diberi khobar ya. Jadi domirnya iyahu, bukan iyahuma. Bukan memperhatikan yang ini. Ini maksud dari perkataan ini mura'an bihi janibul mukhbari anhu. Yang diperhatikan atau yang dijadikan acuan padanya adalah yang diberi khobar. Mukhbari anhu artinya yang diberi khobar ya. Menurut ulama Kufah boleh iyahu ya. Terus maka engkau mengatakan azunnu wa yazunnani iyahu zaidan wa amran akhwaini. Dan mereka membolehkan juga menghapus. Maka engkau mengatakan azunnu wa yazunnani zaidan wa amran akhwaini. Jadi boleh dihapus ya, ini tidaknya dihapus. Kalau ulama Basrah kalau asalnya walaupun itu maf'ul bi asalnya adalah umdah nggak boleh dihapus ya, ulama Kufah membolehkan. Alhamdulillah selesai dari bab tanazuk. Al-babul wahidu wal isruna al-maf'ulul mutlaq. Bab 21 maf'ul mutlaq. Al-masdaru masdar. Ini babnya maf'ul mutlaq. Tadi antum ada babnya, Mas? Enggak ada. Hah? Tidak ada. Maf'ul mutlaq tapi yang dibahas masdar. Karena secara asal maf'ul mutlaq itu adalah masdar atau pengganti masdar ya. Kan itu masdar dulu, masdar atau pengganti masdar. Jadi pengganti masdar dalam kalimat ya, dalam ketika disusun dalam kalimat ya. Al-masdaru ismu ma siwa zamani. Masdar itu belum selesai ya. Masdar itu adalah isim yang selain waktu, yakni isim yang selain menunjukkan waktu, min madlulayil fi'li, dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Ka'amnin min amina ya, seperti kata aman dari kata amina. Jadi kemarin disebutkan ketika membahas kana wa akhawatiha, di antara alasannya mengapa kana dan akhawatiha itu disebut fi'il naqis, karena dia hanya menunjukkan kepada waktu saja, tidak menunjukkan kepada hadas. Nah di sini kalau fi'il itu fi'il tam ya, bukan fi'il naqis, itu dia menunjukkan dua hal. Misalnya kata koma. Koma ini menunjukkan dua hal. Yang menunjukkan qiyam, berdiri, dan menunjukkan zaman yang lampau ya, zaman al-madi. Nah, dua, koma berarti ada berdiri, ada waktu yaitu lampau. Yakumu menunjukkan qiyam dan menunjukkan waktu berdirinya itu sekarang.
masdar itu adalah salah satu dari yang ditunjukkan oleh fi'il ini yang bukan zaman, yaitu masdar ya. Jadi yang ditunjukkan oleh fi'il dua. Fi'il itu dalam bahasa Arab mengandung dua hal ya. Mengandung dua hal sebagaimana akan datang insyaallah. Mungkin menunjukkan dua hal. Yang pertama kejadian, yang satu waktunya. Nah, yang ditunjukkan oleh kejadian inilah masdar. Ya, masdar. Saya kurang tahu apakah mazhab Kufah menyebutnya masdar atau tidak ya. Karena kalau masdar secara bahasa apa? Sumber. Dan namanya sumber itu berarti yang lainnya asalnya dari sana. Sedangkan mazhabnya beda, yaitu fi'il bukan berasal dari masdar. Kalau mazhab Basrah jelas fi'il sumbernya adalah masdar. Di dalam Al-Quran itu, wallah alam ini cuma apa ya, cuma entah kebetulan atau bagaimana. Kata sabbaha yusabbihu, fa'ilnya apa? Fi'il amrnya apa? Sabbih, masdarnya apa? Subhana. Kalau diurut di awal surah, subhana itu dulu. Subhana surah apa? Al-Isra. Kemudian dari kata sabbaha juz 28 itu. Kemudian yusabbihu di surah Al-Jumu'ah. Kemudian sabbih surah Al-A'la. Di awal itu di awal surah ya. Subhana kan masdar di awal. Kemudian fi'il madhi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Kemudian yusabbihu lillahi ma fis. Kemudian ada sabbih isma rabbikal a'la. Semua itu di awal surah ya. Paham maksudnya? Kata subhana di surah yang awal, kemudian setelah itu kata sabbaha, setelahnya lagi yusabbihu, setelahnya lagi kata sabbih ya. Itu di awal surah. Iqra Mas. Al-fi'lu yadullu ala syai'aini. Al-fi'lu yadullu ala syai'aini al-hadathi az-zamani. Faqama yadullu ala qiyamin fi zamanin madin. Wa yaqumu yadullu ala qiyamin fil hali awil istiqbali. Waqum yadullu ala qiyamin fil istiqbali. Wal qiyamu wal hadasu. Ya, hadasu. Wa huwa akhadu madlu layil fi'li. Wa huwal masdaru wa hadza ma'nal qaulihi ma siwa zamani mina madlu min madlu layil fi'li. Itu isim musanna Mas ya. Madlu laini ya, dihapus nunnya karena diidhofahkan. Fa'akanahu qala al masdaru mul hadathi ka'amni fa innahu ahadu madlu layi amina ya. Fi'il itu menunjukkan atas dua keadaan, dua hal, kejadian dan waktu. Ya, itu fi'il menunjukkan dua hal, kejadian dan waktu. Maka kata qoma menunjukkan atas berdiri pada waktu lampau. Dan kata yaqumu menunjukkan atas berdiri pada keadaan sekarang. Hal yakni hal sekarang Mas. Waktu sekarang atau yang akan datang. Dan kata kum menunjukkan atas berdirinya pada waktu yang akan datang. Dan al-qiyam yaitu kejadian. Dan al-qiyam itu adalah kejadian ya. Al-qiyam itu adalah kejadian, yaitu dan dia adalah salah satu dua hal yang ditunjuk untuk fi'il. Dia adalah salah satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Jadi salah satu dari dua hal yang dikandung oleh fi'il. Jadi fi'il itu mengandung dua hal, yaitu kejadian dan waktu. Dan ia adalah masdar. Dan ini makna perkataan beliau masiwa az-zaman min madlu layil fi'li. Apa yang selain zaman dari
dua hal yang ditunjuk oleh fiil. Maka seakan-akan kau mengatakan, beliau mengatakan masdar adalah isim untuk kejadian dan ka'amnin, seperti kata amin. Maka sesungguhnya ia adalah salah satu dua hal yang ditunjukkan oleh kata amina ya, kata amina. Gantian Mas Zeki mau baca wal maf'alul mutlaqu. Ya, kemudian sekarang pengertian maf'ul mutlaq. Wal maf'ulul mutlaqu huwa al masdarul muntasibu tauqidan li amilihi au bayanan li nau'ihi au adadihi. Ya, au adadi, yakni au bayanan li adadihi. Maf'ul mutlaq adalah masdar yang nasab sebagai penguat untuk amilnya dan penjelas atau penjelas untuk macamnya jadi macam amilnya terus atau jumlahnya. Contoh nahu darabtu darban wa sirtu sayron zaidin wa darabtu darbataini. Nah, diartikan satu-satu. Contoh, aku memukul dengan sebenarnya. Ya, darabtu darban, yakni aku benar-benar memukul gitu ya. Terus aku berjalan sebagaimana berjalannya Zaid. Ya, ini menjelaskan nau macam ya. Kalau darabtu darban itu untuk taukid darban. Taukid untuk fiil. Darabtu darban ya. Sirtu sayro Zaidin menerangkan bagaimana berjalannya itu, yaitu sebagaimana berjalannya Zaid. Terus aku memukul 2 kali. Ya, 2 pukulan. Ya, ini menunjukkan apa? Jumlah durbata ini. Terus wasumya maf'ulan mutlaqan li sidqil maf'uliyati alaihi. Maf'uliyati indakum atau maf'uli saja? Li sidqil maf'uli alaihi. Ghaira muqayyadin bi harfi jarrin wa nahwihi bi khilafi ghairihi minal maf'ulati fa innahu la yaqa'u alaihi ismul maf'uli illa muqayyadan kal maf'uli fihi wal maf'ulu ma'ahu wal maf'uli ma'ah wal maf'ulu lahu ya, majrur semua dan dinamakan dengan maf'ul mutlak untuk karena benarnya kata maf'ul atau cocoknya atau sesuainya kata maf'ul padanya tanpa ada ketentuan atau qaid, ketentuan tanpa ada ketentuan dengan huruf jar atau semisalnya karena ma'a bukan masuk huruf jar ya. Dengan bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selainnya dari maf'ul, maka sungguhnya ia tidak terletak atasnya isim maf'ul kecuali dengan adanya ketentuan atau kecuali dengan diberi ketentuan seperti maf'ul fi dan maf'ul ma'ah dan maf'ul lahu. Maf'ul bih enggak ada antum? Maf'ul fi bih enggak ada? Ya memang enggak ada berarti. Ya namanya juga beda cetakan Mas ya. Al mafail khamsah. Maf'ul ada 5 ya. Maf'ul ada 5. Apa? Maf'ul bi, kemudian maf'ul fi, dzaraf, maf'ul ma'ah,
maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Nah, yang satu maf'ul saja ya. Nah, ini disebut maf'ul mutlak. Kenapa? Enggak butuh ini maf'ul bihi, ada fihi, ada ma'ahu, ada lahu atau li ajli. Nah, disebut maf'ul mutlak karena cocok disebut maf'ul saja udah bisa. Itu namanya mutlak. Seperti air mutlak ya, ma'ul mutlak. Disebut air saja sudah sesuai. Tapi kalau udah jadi merah kayak gitu misalnya teh, nggak boleh saya disebut air saja, kecuali tambah teh itu. Nah, tapi kalau maf'ul mutlak bisa, sebut maf'ul bisa. Wes nggak pakai tambahan. Mutlaknya nggak usah disebut ya nggak apa-apa ya, maf'ul ya bisa. Makanya disebut apa? Maf'ul mutlak. Karena maf'ul saja bisa. Tapi kalau yang lain nggak boleh ya. Harus ada keterangannya, maf'ul bihi, maf'ul fihi ya. Maf'ul ma'ah, maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Itu kenapa disebut maf'ul mutlak. Disebut maf'ul saja bisa. Air mutlak misalnya, air saja bisa, disebut air saja bisa. Nah, setelah menyebutkan tentang masdar, Ibnu Malik menyebutkan tentang keadaan atau fungsi masdar sebagai maf'ul mutlak. Bimislihi au fi'lin au wasfin nusib. Dengan semisalnya atau ya dengan sebab semisalnya atau fi'il atau sifat nusib dia dinasobkan, yakni masdar tersebut dinasobkan. Wa kaunuhu aslan lihadzaini untukhib, dan keadaannya, beradaannya sebagai asal untuk dua ini untukhib, yakni ikhtiro, dipilih. Ini menurut pendapat madzhab Basrah bahwa masdar adalah asal untuk dua ini. Apa maksudnya dua ini? Fi'il dan wasfun ya. Nanti akan disebutkan itu apa? Wasfun. Ini bait ini ada dua hal. Dua hal yang pertama adalah bahwa masdar itu nasab menjadi maf'ul ya untuk tiga hal. Yang pertama bisa jadi dia sebagai maf'ul untuk masdar yang lain. Yang kedua dia menjadi maf'ul untuk fi'il. Amilnya adalah fi'il. Yang pertama tadi amilnya adalah masdar beramalan. Maf'ulnya nanti masdar juga gitu ya. Yang kedua wasfun. Wasfun atau sifat yang beramalan, isim sifat yang beramalan butuh maf'ul mutlak, nanti dia bisa jadi ya maf'ul mutlak. Jadi tiga amilnya kemungkinan mungkin masdar, mungkin fi'il, mungkin wasfun sifat. Kemudian akhir bait atau yang kedua bahwa pendapat Basrah ya memilih atau dipilih menurut pendapat Basrah bahwa masdar merupakan asal dari fi'il dan asal dari wasfun ya, asal dari isim sifat. Lanjut Mas. Yantasibul masdaru. Yantasibul masdaru bimislihi ay bil masdari. Nahwu ajibtu min darbika zaidan dorban syadidan. Nah, diartikan dulu. Masdar nasab dengan semisalnya. Ya ini dengan sebab semisalnya, ya ini dengan sebab masdar juga. Nah, contoh, aku takjub dari pukulanmu kepada Zaid dengan pukulan yang sangat. Ya, min pukulan yang keras. Min darbika Zaidan dorban apa Mas? Syadidan ya? Syadidan. Yang dimaksud di sini adalah kata dorban masdar, ya kan? Sebagai maf'ul mutlak. Kalau Zaidan maf'ul bih. Nah, sekarang amilnya mana dorban ini? Yang menasabkan kata dorban ini mana? Ini adalah kata ini ya, kata dorbi. Kata dorbi ini masdar, dia beramalan. K ini adalah fa'il secara makna. Zaidan maf'ul bih
durban maf'ul mutlak, syadidan sifat untuk durban. Jadi durban ini mansub, amilnya adalah kata durbi. Paham? Itu maksudnya bimislihi, dia mansub dengan semisalnya. Jadi oleh sebab semisalnya dia jadi bisa mansub. Nah. Terus yang kedua, au bil fi'li nahwu darabtu zaidan durban. Atau dengan fi'il. Contoh, aku memukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Ya, darabtu zaidan durban. Nah, sama dengan ini tadi ya, masdar doroba fa'ilnya, zaidan maf'ul bih, durban maf'ul mutlak. Sama dengan ini. Ini ka fa'ilnya secara makna, zaidan maf'ul bih, durban maf'ul mutlak. Ini juga durban maf'ul mutlak, amilnya adalah fi'il. Kalau ini durban maf'ul mutlak, amilnya adalah masdar. Terus au bil wasfi nahwu ana daribun zaidan durban. Atau dengan sifat. Contoh, aku benar-benar memukul, aku adalah orang yang benar-benar memukul Zaid. Ya, ana daribun zaidan. Sama, daribun fa'ilnya apa? Domir ya, benar enggak? Zaidan maf'ul bih, durban maf'ul mutlak. Lanjut Mas. Wa madhabul basriyina. Wa madhabul basriyina anal masdara aslun wal fi'lu wal wasfu mushtaqani minhu wa hadha ma'na qawlihi wa kaunuhu aslan li hadzaini untuhib. Ay al-mukhtaru anal masdaru aslun li hadaini, ay al-fi'lu wal wasfu. Al-fi'li wal wasfi. Dan mazhab Basrah berkata bahwasanya masdar adalah asal dan fi'il dan sifat keduanya terambil atau pecahan darinya. Terpecah darinya. Dan ini makna perkataannya wa kaunuhu aslan li hadaini untuhib. Keadaannya sebagai asal untuk dua ini dipilih. Yaitu pendapat yang dipilih bahwasanya masdar adalah asal untuk kedua ini, yaitu fi'il dan sifat. Wa madhabul kufiyina anna al-fi'la aslun wal masdaru mustakun minhu. Dan madhab Kufah berpendapat bahwasanya fi'il adalah asal dan masdar adalah pecahan darinya. Wa dhahaba qaumun ila anal masdaru aslun wal fi'lu mustakun minhu wal wasfu mustakun minal fi'li. Dan sekelompok kaum berpendapat bahwasanya masdar adalah asal dan fi'il adalah pecahan dari masdar dan sifat adalah pecahan dari fi'il. Wa dhahaba Ibnu Tolhah ila anna kullan minal masdari wal fi'li aslun bi ra'sihi wa laysa ahaduhuma mustaqon minal akhiri. Diartikan Mas. Dan Ibnu Tolhah berpendapat kepada bahwasanya kedua masing-masing dari masdar dan fi'il adalah asal dengan sendirinya dan bukan salah satu dari keduanya terpecah dari yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.